Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa khlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Baharudin Krisnova Ramadan. Ingin bercerita sedikit tentang ditetapkannya kalender Hijriyah atau awal tahun Hijriyah, yakni Muharram. Muharram adalah bulan pertama dalam tahun Hijriyah. Di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, bulan ini dinamakan sebagai Safarul Awal. Sebelum datangnya Islam dinamakan Safarul Awal, yaitu Safar yang pertama. Sedangkan bulan Safar tersebut dinamakan dengan Safarul Tsani atau Safar yang kedua. Setelah datangnya Islam, kemudian bulan ini dinamakan Al-Muharram. Al-Muharram. Orang-orang Arab atau pada masa jahiliyah atau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menamakan tahun ini dengan peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Misalnya pada tahun yang disebut dengan tahun gajah atau orang Arab biasa memanggilnya Amul Fil. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di tahun tersebut terjadi peristiwa pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Pada tahun tersebut juga terjadi perang Fijr. Makanya ada sebagian orang Arab memanggilnya sebagai tahun Fijr. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Ada dua pendapat yang menjelaskan tentang penamaan atau alasan penamaan bulan ini sebagai bulan Muharram. Yang pertama, dinamakan haram atau Muharram dari kata haram yang maknanya sebagai larangan atau penegasan. Karena kaum Arab dahulu mengubah-ubah urutan bulan ini. Mereka menghalalkan perang di suatu tahun lalu menghalalkannya di tahun berikutnya. Adapun alasan yang kedua, dinamakan bulan ini sebagai bulan Muharram karena bulan Muharram ini termasuk dari 4 bulan. Dari 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, wal Muharram. Ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi penetapan bulan Muharram sebagai permulaan kalender Hijriyah, yaitu pada tahun ketiga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang suatu masalah yang dialami oleh pejabat pemerintah. Karena apa? Karena ketiadaan angka tahun. Salah satunya Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Atas aduan Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab kemudian menerbitkan kalender Islam setelah bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka. Diputuskan bahwa awal kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Karenanya kalender Islam dikenal dengan nama kalender Hijriyah. Adapun bulan pertama dalam Hijriyah yang diusulkan oleh Utsman bin Affan ialah Muharram. Apa alasannya? Alasan yang pertama, sebab sejak dulu orang Arab menganggap bulan Muharram adalah bulan pertama. Adapun alasan yang kedua, umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji di tahun sebelumnya, yaitu Dzulhijjah. Dan alasan yang ketiga, bulan Muharram merupakan bulan munculnya tekad hijrah ke Madinah. Setelah pada bulan Dzulhijjah terjadi Baiqat Aqabah kedua
maka jadilah Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, begitu mulianya bulan ini sampai Nabi SAW menyebutnya dengan Sahrullah atau bulannya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan Shahrullahil Muharram, wa afdalu salatil ba'da faridah salatul lail. Yang artinya, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan ialah bulan Allah, yakni Muharram. Dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat fardu ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Awal mula perhitungan tahun Islam bermula di masa Umar bin Khattab, tepatnya 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengenal kalender Islam atau kalender Hijriyah, masyarakat Arab mengenal tahun dengan menamainya dengan peristiwa penting yang terjadi pada saat tersebut. Seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah karena pada saat itu terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraannya yang dipimpin oleh Abrahah. Dan di bulan ini juga banyak peristiwa-peristiwa besar dan penting, di antaranya Nabi Adam alaihissalam. Diterimanya taubat Nabi Adam setelah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun Nabi Adam memohon dan meminta taubat kepada Allah, dan di bulan ini juga taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Dan di bulan ini juga selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakar dirinya yang dilakukan oleh Raja Namrud laknatullah. Selanjutnya ada Nabi Yusuf alaihissalam yang dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Dan di bulan ini juga, di bulan Muharram, Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan paus. Di bulan ini juga disembuhkannya Nabi Ayub yang setelah berpuluh-puluh tahun merasakan kesakitan. Dan di bulan Muharram ini juga Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit yang menjijikan. Dan di bulan ini juga terbelahnya Laut Merah saat Nabi Musa akan menyeberang, sehingga Nabi Musa dan kaumnya yang setia selamat dari kejaran Raja Fir'aun laknatullah alaih. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Marilah kita sama-sama ambil hikmahnya. Marilah kita lebih meningkatkan dan lebih perbanyak amal baik kita. Dan apa-apa yang kita harapkan semoga Allah kabulkan. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita.